Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Kairi dengan NIM 2436043 dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dan Prodi Kedokteran. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai hubungan antara penggunaan gadget sebelum tidur dan kualitas tidur mahasiswa. Tidur merupakan faktor penting dalam kesehatan dan perilaku mahasiswa saat tidur tidak cukup atau tidak mampu berfungsi dengan optimal, yang berpengaruh pada penerimaan informasi, cara berpikir, dan juga konsentrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas tidur mahasiswa mengalami penurunan. Kualitas tidur sendiri dapat didefinisikan sebagai tingkat kepuasan yang didapatkan seseorang saat tidur, dengan komponen-komponen utamanya adalah waktu tidur, kontinuitas tidur, dan juga perasaan rileks setelah bangun tidur. Nah, lalu ada gadget, terutama smartphone atau yang lebih kita kenal dengan sebutan handphone, telah menjadi bagian esensial dalam kehidupan kita. Penggunaan gadget sebelum tidur seperti berkirim pesan, melakukan telepon, ataupun menelusuri media sosial itu dapat mempengaruhi kualitas tidur, dan juga hal tersebut merupakan kegiatan yang sangat amat sering dilakukan oleh remaja dan juga mahasiswa sekarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan naratif review untuk meninjau hubungan antara penggunaan gadget sebelum tidur dan kualitas tidur pada mahasiswa. Artikel dikumpulkan dari database Google Scholar dan juga Science Direct dengan kata kunci Sleep Quality, College, dan Gadget. Artikel yang dikumpulkan mencakup publikasi dari tahun 2019 hingga tahun 2025 dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Artikel yang terpilih itu relevan dengan tema penelitian ini. Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai literatur, ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara penggunaan gadget sebelum tidur dan kualitas tidur mahasiswa. Sejumlah studi menunjukkan bahwa penggunaan gadget sebelum tidur berdampak negatif terhadap, pertama, durasi tidur. Otomatis, waktu tidur mahasiswa dapat berkurang akibat penggunaan gadget sebelum tidur, yang harusnya mahasiswa itu dapat tidur, namun dia malah menggunakan gadget, yang otomatis dapat mengurangi waktu tidurnya. Yang kedua, kesehatan mental. Penggunaan gadget berlebihan dapat menyebabkan depresi, insomnia, dan gangguan tidur lainnya. Yang ketiga, kondisi fisik. Kurangnya kualitas dan durasi tidur berpengaruh pada kondisi fisik mahasiswa saat beraktivitas di siang hari. Kekurangan tidur ini dapat menyebabkan kelelahan, kurang fokus, dan juga sakit kepala. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dampak penggunaan gadget sebelum tidur bervariasi pada setiap mahasiswa. Namun yang paling umum adalah kesulitan fokus, kesulitan menyerap informasi baru, dan kelelahan di siang hari. Dari segi kesehatan mental, penggunaan gadget sebelum tidur dapat mengarah pada insomnia dan depresi. Namun dalam konteks depresi, dampaknya juga bergantung pada aktivitas yang dilakukan dengan gadget tersebut. Hal apa sih yang dapat menyebabkan gangguan mental pada penggunaan gadget? Seperti penggunaan gadget sebelum tidur dalam menelusuri media sosial lebih dari 2 jam itu dapat menjadi faktor resiko dalam depresi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena media sosial itu sendiri dapat mengandung konten-konten yang dapat mempengaruhi mental seseorang. Lalu, penggunaan gadget lebih dari 5 jam per hari itu berkaitan dengan insomnia. Nah, jadi dalam konteks kesehatan mental, gadget itu sendiri tidak langsung berpengaruh ke kualitas tidur. Namun dia itu berpengaruh secara pasif gitu. Dia menyebabkan kegangguan mental dulu, baru dia bisa menyebabkan kualitas tidur, mengganggu kualitas tidur. Setelah melakukan tinjauan komprehensif, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang jelas antara penggunaan gadget sebelum tidur dan juga kualitas tidur mahasiswa. Gadget dapat mempengaruhi kualitas tidur mahasiswa secara langsung maupun tidak langsung. Terganggunya kualitas tidur kemudian berdampak pada penurunan performa akademik dan aktivitas sehari-hari mahasiswa. Temuan ini menegaskan pentingnya mengendalikan penggunaan gadget sebelum tidur guna menjaga kualitas tidur dan kesehatan mahasiswa secara menyeluruh. Lalu terakhir, berdasarkan hasil penelitian ini dapat beberapa rekomendasi yang diberikan kepada mahasiswa. Di antara lain adalah, pertama, mahasiswa perlu lebih memerhatikan gaya hidup, terutama yang berkaitan dengan penggunaan gadget sebelum tidur. Yang kedua, mahasiswa perlu membatasi durasi penggunaan gadget, khususnya media sosial, karena tadi media sosial itu sendiri memiliki faktor risiko untuk terjadinya depresi. Lalu, mahasiswa itu perlu menerapkan digital curfew atau batas waktu penggunaan gadget sebelum tidur. Ini tuh berpengaruh besar terhadap waktu tidur yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. Lalu yang terakhir, mahasiswa perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kualitas tidur bagi seluruh kesehatan dan juga performa akademik mahasiswa itu sendiri. Kenapa ini dimention? Karena uh, kurangnya kualitas tidur itu sangat amat berdampak pada kemampuan mahasiswa dalam beraktivitas pada siang harinya. Makanya mahasiswa itu perlu untuk meningkatkan kesadarannya tentang pentingnya kualitas tidur tadi bagi kesehatan dan juga performa akademik mereka, karena akademik ini sangat penting
dalam kehidupan mahasiswa. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.